Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita, dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yakobus 4. Tuhan Yesus memberkati. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Sumber utama dari sengketa dan pertengkaran di dalam gereja adalah karena keinginan untuk dihormati, diakui, ingin berkuasa, kesenangan, uang, dan kepuasan.
Seseorang yang memberikan kebebasan kepada nafsu kedagingan untuk memuaskan segala sesuatu di dalam hidup ini akan bisa mengakibatkan terjadinya berbagai-bagai kejahatan di dunia ini. Apakah itu pembunuhan, pertengkaran, pertikaian, dan bahkan penghancuran. Dan lebih parahnya lagi, doa menjadi sarana untuk memuaskan kepuasan nafsunya, bukan lagi sebagai sarana komunikasi dengan Tuhan. Segala keinginan yang didasari nafsu akan berakibat negatif, merugikan dan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Dikatakan di dalam ayat 4, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Bagaimana cara kita menaklukkan ini? Karena ini adalah musuh Tuhan. Caranya adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa nafsu kedagingan dan hal-hal dunia bertentangan dengan Tuhan. Yang kedua, Roh-Nya telah dianugerahkan di dalam diri kita untuk membekali kita di dalam menghadapi musuh. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biasanya fitnah itu lahir karena ada kebencian. Memfitnah seseorang bisa dikaitkan dengan membunuh. Apakah itu membunuh karakternya, membunuh kesempatan orang lain untuk berkarya, menghancurkan profesi seseorang. Untuk itulah Yakobus memberikan peringatan keras tentang fitnah ini. Dikatakan di ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Fitnah dilakukan untuk memegahkan diri sendiri dan menempatkan dirinya orang yang tidak bercelah. Hal lain yang disoroti Yakobus dalam pasal ini adalah kesombongan. Di ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Mereka melakukan apa yang mereka suka, melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup mereka, tidak mau melibatkan Tuhan di dalam mengambil keputusan. Peranan Tuhan hanya untuk mensahkan perbuatan-perbuatan buruk mereka. Di ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.